Huawei P40 Pro cikal bakal HP Huawei yang udah mulai nggak pakai GMS. Lalu apa yang dia pakai? Mari kita simak. Oke, ketemu lagi di MGS Gadget dan pastinya ketemu lagi sama gue di sini dan selalu menemani lu semua yang lagi pada bete atau yang lagi pada bingung buat nyari HP, ya kan? Nah, di sini gue kedatangan tamu seperti biasa dan gue kedatangan si Huawei P40 Pro. Nah, kali ini Huawei sendiri merupakan cikal bakal ya P40 Pro sendiri karena sebelumnya P30 Pro-nya dia masih ada GMS-nya. Nah, ini kalau kita flashback di beberapa tahun yang lalu seperti di tahun 2020, mereka lagi santar-santarnya kisruh sama si Amerika. Dan mungkin kita nggak usah bahas itu, kita langsung bahas ke HP-nya aja. Makanya antara Huawei dan Amerika tuh bukan Huawei-nya sebenarnya sih, si Cina-nya ya sama Amerikanya lagi kisruh. Nah, Huawei jadi korbannya kali ya. Tapi oke, skip aja tentang persoalan masa lalu, kita balik lagi ke HP-nya, dimana P40 Pro ini masih memberikan sebuah experience yang benar-benar harus gue coba sih di sini ya, dari mulai gamesnya, terus mulai dari kameranya, dan mulai dari nggak ada GMS-nya sama sekali. Kayak gimana pengalaman gue? Sip. Mari kita buka satu persatu HP-nya seperti apa. Sip, yoi. Nah, pertama gue buka si HP-nya nih, kardusnya dulu ya. Kardusnya nggak ada apa-apanya, langsung di HP-nya aja. Ini HP-nya warnanya biru ya, lucu ya. Oke, layarnya kayaknya kecil banget nih, ukurannya cuma 6,58 inch. Pas banget di tangan gue, asik banget. Terus dalamnya ada apa lagi? Ini kayaknya karena ini second mungkin ya, unitnya udah nggak ada casing bawaannya, nggak tahu kemana. Nggak penting juga ya kan. Terus casannya dia udah berapa watt nih? Oh, 40 watt ternyata. Udah support fast charging ya. Terus isinya dalamnya kabel Type-C. Udah gitu doang. Terus nggak ada yang lain. Nih bakal gua skip, gua rapain dulu. Simsalabim abrakadabra. Jreng, sekarang kita ada di HP-nya si P40 Pro ya. Nah, kalau gue lihat secara desain antara P30 sama P40-nya, kayaknya ada beberapa perbedaan yang nggak terlalu signifikan, terutama di bagian layar ya. Kalau bagian depan kayaknya mirip-mirip ya, cuma ininya doang sih, ya kan. Terus sama ini di bagian kamera belakangnya. Kalau yang P30 kayak gini, ya kan, sementara P40 series, soalnya dia keluar 3 series kalau nggak salah, P40, P40 Pro sama P40 Pro Plus. Nah, masing-masing bedanya tuh ada di ukuran kameranya aja sih kalau nggak salah, sama ukuran baterai. Untuk prosesor dan lain-lain itu masih sama aja, dan ukuran layar yang segini berbeda gitu doang. Sip, mari kita bahas desain dari P40 Pro ini ya kan. Oke, menelisik lebih jauh dari soal desain yang pernah gue bahas barusan antara P30, P20 mungkin, atau Huawei Mate ya, Mate 30, Mate 20. Itu mungkin kalau si Huawei itu mereka demen banget main di apa ya, kayak body dari kaca begitu sih, depan belakangnya kaca ya. Gue paling demen gelasnya dia yang paling belakang ini. Tapi sayang banget dia gampang banget nempel ya, tuh jari gue gampang banget kotor ya kan, gue nggak tahu kenapa. Tapi untuk permainan warnanya dari P30 kemarin gue demen banget ya kan, colornya, apalagi yang biru ini. Gue sekarang pengen ngebahas soal desain dari LCD-nya. Nih, kalau bisa lu lihat, lu pantengin dan lu plototin ya kan. Nih, lihat ya. Jadi dia tuh kayak ada lekukan gitu loh di LCD-nya nih. Bukan di LCD, di bagian frame ya. Ini kesannya kayak memberikan lu sebuah protection di saat lu memposisikan HP lu pada saat ngegame gitu loh. Jadi kan kalau seringnya HP-HP lengkung begini kan, kalau kita pegang di bagian pinggir-pinggirnya bisa salah pencet lah atau apa gitu ya. Mungkin Huawei mikirnya sampai seperti itu kali ya, atau mungkin ini bisa jadi suatu desain khusus dari P40 aja kali ya. Gue gak ngerti juga alasannya apa. Intinya gue suka sama desain dari frame-nya si Huawei P40 Pro ini, gitu aja. Nah, kalau lihat dari desain kamera depan, ini kamera depan tuh bentuknya kayak pil-pil gitu ya namanya, kalau nggak salah ya. Terus sebenarnya nggak mengganggu juga, dan ada beberapa HP Samsung juga yang bentuknya sama seperti ini. Jadi buat gue sih udah nggak aneh ya, gitu aja. Cuma kalau ini digeser ke tengah, lo tahu kan kayak HP apaan? Ya nggak? Nah, ketahuan kan? Kayak iPhone 14 Pro ya kalau digeser ke tengah dikit ya.
Tapi kalau kita ada Dynamic Island. tiba-tiba ada Dynamic Island. Jeng 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 jeng, mana nih ada Dynamic Island? Terus kalau kita lihat dari desain kamera belakang ada beberapa perbedaan daripada yang P30 kemarin. Di mana P30 kemarin itu dia cuma garis di sini doang ya kan, kameranya nggak begitu lebar. Nah sekarang dikasih TAF kamera di sini. Itu kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Ini gue nggak demennya kalau kaca tuh seperti ini. Nih kayak gini nih. Gampang banget kena ceplakan tangan ya. Pokoknya gitulah, gampang banget kotor. Intinya lu mesti beli soft case lagi, kalau nggak beliin guard skin aja yang karbon itu juga bagus ya kan, tapi bebas itu. Pokoknya intinya berikan perlindungan pada HP ini. Intinya sih gitu. Oke. Nah, di sini ada kamera utama, kamera ultrawide, terus kamera telefoto gitu aja. Nanti kita bakal bahas di next berikutnya ya. Nah sekarang oke, kita kembali ke HP-nya dan gue di sini bakal ngebahas sedikit aja tentang spesifikasi sebelum gue bakal ngebahas isu tentang GMS dan HMS ya. Oke, yang pertama dia udah pakai chipset Kirin 990 ya, dimana udah 7 nanometer ya. Prosesornya udah support ke 5G, tapi gue nggak tahu karena gue nggak bisa ngetes ini 5G apa belum karena daerah yang gue tempati sekarang nggak tercover 5G. Susah banget ya kan. Terus abis itu GPU-nya ada di Mali G76 ya kan. Kayaknya untuk RAM dia 8GB. Terus internalnya 256GB. Terus bisa dipakein nano memory ya, atau NM, bukan micro SD ya kan. Dia pakai nano memory, dia itu modelnya hybrid ya. Oke, lanjut lagi ke bagian layar. Layarnya udah OLED ya. Terus 90Hz, HDR10. Terus ukurannya 6,5 inch. Terus abis itu dia PPI-nya ada di 441 ya. Terus abis itu selain layar yang udah OLED, dia pakai kamera setupnya ya. Setupnya ada 3 ya kan. Yang pertama itu 50 megapiksel dengan aperture 1,9, gede banget ya kan. Terus yang kamera ultrawide-nya 40 megapiksel dengan aperture 1.8 ya kan. Terus kamera teleperiskopnya ada di 12 megapiksel dengan aperture 3,4 kalau nggak salah ya. Fiturnya masing-masing ada di PDA, FOIS, terus habis itu ada yang telefoto tuh 5 kali optical zoom ya kan. Terus Leica-nya ini loh, gue nggak tahu hasilnya bakal kayak gimana setelah gue pakai untuk ngambil nge-tag video dan nge-tag foto ya. Gue harus membuktikan sendiri bahwa Leica-nya itu bukan sekedar gimmick. Oke, sip. Lanjut lagi di kamera depan, dia punya 32 megapiksel dengan aperture 2.2 ya kan. Terus habis itu ada infrared blasternya juga. Jadi udah bisa hasilnya efek-efek bokeh gitu, harusnya udah bisa sih. Harusnya, ya kan. Terus lanjut lagi koneksi. Dia udah 5G. Gua nggak tahu masih bisa dipakai atau enggak, udah kebuka atau belum, karena dari awal itu dia 5G-nya keblokir atau diblokir di sini karena belum bisa dipakai di Indonesia ya. Terus habis itu WiFi, terus WiFi direct, terus habis itu NFC udah pasti ada, habis itu GPS sudah pasti ada, infrared juga udah pasti ada. Untuk baterai 4200 mAh dengan fast chargingnya support sampai 40 watt ya. Untuk wireless 27 watt, terus reverse charge 20 watt. Oke, sekarang kita lanjut ke kesimpulan. HP ini worth it nggak sih untuk dipakai di tahun 2023 atau setelahnya dan setelahnya? Sebenarnya hal yang simple bakal gue jawab. HP ini jujur masih worth it ketika lu nggak akan mempermasalahkan tentang GMS dan HMS di HP Huawei P40 Pro ini, ya kan? Karena GMS masih bisa diinstal dengan cara yang agak sedikit ribet, ya kan? Banyak kok tutorialnya bagaimana caranya nginstal GMS di HP
ini loh, di P40 Pro ini gitu ya kan. Terus itu kalau lu nggak bermasalah sama GMS. Kalau lu bermasalah sama GMS, ini nggak akan jadi HP yang worth it buat lu beli, karena bakal ribet banget, bakal bertele-tele banget prosesnya ya kan, dan lu nggak bakal suka gitu ya kan. Dan kalau lu nggak bermasalah dengan HMS untuk lu pakai sehari-hari, atau intinya ibaratnya gini, lu tipikal orang yang bersedia atau menerima apa adanya dengan ekosistem baru yaitu HMS ya kan, atau mungkin Huawei apalah gitu ya kan. Intinya lu nggak bakal keberatan dengan hal seperti itu, dan lu ya biasa-biasa aja. Gue masih bisa hidup, gue masih bisa kerja walaupun HP gue nggak ada Google-nya gitu loh. Itu pilihan yang yang santai aja gitu. Lu masih bisa ngapa-ngapain pakai HP Huawei P40 Pro ini atau P50 dan seterusnya gitu sampai sekarang ya kan. Jadi worth it aja untuk orang-orang yang tipikalnya seperti itu. Tapi lebih worth it lagi ketika hal yang pertama ya, lu suka Huawei karena dari segi kameranya ya kan. Yang kedua, lu suka Huawei itu karena dari segi build quality-nya. Dan ketiga, lu suka Huawei ini karena dari segi brandingnya lah atau apalah ya kan, brand awareness-nya lah, atau nggak ngerti itu apa ya kan. Ibaratnya lu fans boy si Huawei, lu nggak akan pernah mempermasalahkan itu semua tentang GMS dan lain-lain ya kan. Bakal worth it banget gitu. Tapi kalau untuk gua pribadi ya kan, harga tembus 7 jutaan, Android yang mesti install ribet ini itu dan lain-lain bertele-tele ribet ya kan. Terus ya kamera standar lah, HP 7 juta, hampir 7 juta masih ada yang bagus atau bahkan lebih bagus dari ini juga masih banyak. Gitu aja sih kalau gua. Kalau gue ya pribadi, gue skip HP Huawei yang ribet misal GMS-nya. Gitu aja. Karena gue nggak bisa hidup tanpa Google. Gitu aja sih cuy. Ya kan jujur gue seperti itu. Tapi gue salut tentang kamera, ya kan. Itu masih oke lah. Tentang performa game itu masih oke banget. Nggak ada masalah untuk performa game, dan nggak ada masalah juga yang berarti untuk hasil video dan kameranya. Gitu aja. Worth it apa enggak? Kalau gue sarankan nih, worth it-nya ya untuk kalangan seperti itu. Tapi kalau buat gue pribadi, gue beli HP ini, gue skip. Pindah ke brand lain, pindah ke yang udah Android, real pure Android, gitu aja. Ya, sip, bagus sih. Ya tapi nggak ada GMS-nya sih, ngapain gitu, ya kan?